membeli tomat. Masya Allah. Jika engkau umat Muhammad, jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pagi hari ini kami kelompok 1 akan menampilkan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang syariat Islam dan karakteristiknya. Kelompok 1 beranggotakan saya Al-Farizi dan teman saya Aswan dan Aska. Materi yang pertama yaitu pengertian syariat Islam. Syariat Islam adalah hukum atau aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur kehidupan manusia, mencakup aspek ibadah, muamalah, hubungan sosial, akhlak dan hukum pidana serta perdata. Syariat Islam bersumber dari Al-Quran, hadis dan ijma, kesepakatan ulama. Secara bahasa, syariat berasal dari bahasa Arab syariah yang berarti jalan menuju sumber air, yang diartikan sebagai jalan yang lurus yang harus diikuti oleh umat Islam. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Azwan. Baik, terima kasih kepada Al-Farizi. Baik, di sini saya akan jelaskan tentang pembagian syariat Islam, yaitu keyakinan atau akidah merupakan bagian syariah yang berkaitan dengan keimanan seseorang kepada Allah SWT, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada hari kiamat, iman kepada qadar. Tujuan utama akidah adalah membentuk keyakinan yang kuat dalam hati seseorang muslim agar memiliki landasan yang benar dalam menjalankan syariat Islam. Selanjutnya amaliyah atau aplikasi fikih dan akhlak merupakan bagian syariah yang mengatur segala bentuk perilaku dan perbuatan manusia, baik dalam bentuk ibadah maupun interaksi sosial. Yang pertama ada fikih. Hukum Islam mengatur tata cara ibadah dan hubungan sosial dalam kehidupan sehari-hari dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu ibadah dan muamalah. Yang kedua ada akhlak. Akhlak adalah mengatur perilaku dan sikap manusia dalam kehidupan dibagi menjadi dua, yaitu akhlak kepada Allah dan yang kedua akhlak kepada sesama manusia. Malah terima kasih. Cepat kali. Hubungan antara unsur syariah Islam. Akidah sebagai dasar. Iman yang kuat akan mendorong seseorang untuk menjalankan syariat Islam dengan benar. Yang kedua, fikih sebagai aturan praktik menjadi pedoman dalam menjalankan ibadah dan berinteraksi dalam kehidupan sosial. Akhlak sebagai penyempurna mengajarkan nilai-nilai kebaikan agar hukum yang dijalankan tidak hanya formalitas tetapi juga dengan keikhlasan dan ketulusan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Aska. Oke, terima kasih kepada Azwan untuk penyampaian materinya. Selanjutnya itu ada pembagian syariah Islam. Jadi ada beberapa keistimewaan sumber syariah Islam, Al-Quran dan Hadis. Yang pertama itu Al-Quran. Pengertian Al-Quran adalah firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai pedoman utama bagi Islam. Yang kedua itu ada hadis. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan dan melengkapi Al-Quran. Keistimewaan Al-Quran dan hadis yaitu bersifat universal atau umum, relevan sepanjang zaman, mengandung hukum-hukum syariah yang lengkap, mencakup ibadah, muamalah, akhlak dan hukum pidana, menjadi pedoman hidup yang membawa keadilan dan kesejahteraan bagi manusia.
Selanjutnya yaitu orisinalitas Al-Quran dan hadis dari Allah dan Rasul. Al-Quran adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala yang tetap terjaga keasliannya sejak diturunkan hingga sekarang. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 9, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Hadis berasal dari Nabi Muhammad SAW yang merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan dan menjelaskan ajaran Islam. Yang ketiga itu ada keaslian Al-Quran dan hadis dijaga melalui hafalan dan tulisan sejak zaman Rasulullah SAW sehingga tidak ada perubahan atau penyimpangan dalam isinya. Yang di sini peran ulama dalam menjaga orisinalitas Al-Quran dan hadis. Jadi cara ulama menjaga orisinalitas itu yang pertama itu adalah mempelajari dan menghafal Al-Quran serta memastikan bacaan tetap benar. Kawan-kawan sekalian, setiap hari kita bisa mengamalkan Al-Quran dengan cara mempelajarinya, dengan cara menghafalkannya, namun bacaannya tetap benar, jadi tidak salah ya. Yang kedua itu adalah menulis dan menyusun kitab-kitab tafsir untuk menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga itu mengembangkan ilmu hadis termasuk ilmu sanad atau rantai perawi untuk memastikan hadis yang sahih dan yang lemah atau palsu. Yang terakhir itu yaitu mengajarkan dan menyebarkan ilmu Islam kepada generasi berikutnya agar tetap berpegang kepada sumber yang benar. Nah, yang di nomor 4 ini kita sebagai umat Islam kita itu bisa menyebarkan ilmu kita, apa yang kita ketahui, apa yang kita diajarkan oleh orang tua, bisa kita share ke teman-teman yang beragama Muslim. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Izin Pak, berapa pertanyaan Pak? Hah? Izin Pak, berapa pertanyaan? Ya, berapa orang ada? 4 Pak. Berapa orang? 4 lah. 4 Pak. Ya. Yang waktunya nanti kita lihat waktunya. Kalau bisa jawab lagi nanti kita jawab di grup aja. Ya. Jika teman-teman ada yang bertanya, silakan diajukan. Nomor 2, pertanyaannya. nomor 2. Tanya. Ada pertanyaan mana lewat? Izin bertanya. Oh iya. Untuk Ananda bisa dipersilakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ananda Aulia Al-Fikri. Di sini saya izin bertanya. Kalau gimana tuh? Pantun juga. Pantun bertanya dengan pantun. Tak apa, lupa, tak ada buat Pak. Ada apa? Tak ada buat Pak. Besok minggu depan yang bertanya ke pantun ya. Ayo Pak. Baik, di sini saya ingin bertanya di poin keempat, mengajarkan itu ya, mengajarkan dan menyebarkan ilmu Islam kepada generasi berikutnya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di zaman sekarang orang menganggap kita yang memiliki ilmu itu dianggap so alim. Lalu orang yang mempunyai ilmu tuh merasa dia tuh sudah paling benar gitu. Hebat lah ya. Sudah merasa paling hebat. Nah, kita yang biasa-biasa saja seharusnya tahu mana yang benar, mana yang salah. Lalu bagaimana cara kita menanggapi yang orang yang pelit ilmu sama orang yang menganggap so alim itu? Yang tadi apa? Yang menganggap ia itu merasa sudah benar, sama orang yang merasa bahwa dia tuh sudah so alim, merasa diri itu itulah, menganggap orang so alim gitu pokoknya. Jadi ada dua berarti. Iya. Paling benar sama salim. Iya. Jadi yang dari salah keluar dari kelompok dua.
Cuma satu lagi kan? Ah, itu aja. Tanya dulu. Jawab dulu. Dipersilakan dari Dion. Ya. Dion. Dion, bantu Dion. Pada ada yang bertanya? Baiklah. Kalau di kelompok 2 tidak ada pertanyaan lagi. Tabung dulu, tabung dulu. Suruh jawab dulu dari kelompok 2. Oke. Baiklah. Terima kasih untuk pertanyaan dari kelompok 2. Ananda Aulia Fikri. Pertanyaannya bagaimana kita Hah? Bantunya mana? Ya udah. Pagi-pagi jangan lupa sarapan, saya ingin jawaban. Bagaimana kita mendekati orang yang merasa paling benar dan soalim? Nah, di nomor 4 kan, itu kan sebagai mengajarkan dan menyebarkan ilmu Islam kepada generasi berikutnya agar tetap berpegang pada sumber yang benar. Nah, di sini saya ingin menjawab, memang betul banyak kiai-kiai yang banyak sekali yang merasa sok alim, sok benar. Padahal ya gimana ya, ilmunya itu padahal masih ada yang di atasnya gitu. Dan dia merasa udah paling, ini udah cukup adanya. Dia nggak mau belajar lagi. Itu untuk yang paling benar. Jadi untuk tanggapan saya, untuk kalau kita ini sebagai umat muslim ya tadi. Iya, semua muslim. Ya kan? Ya. Itu kalau kita itu lebih baik, kita tuh lebih belajar lagi, memperbaiki diri kita lagi agar menjadi lebih baik. Itu tuh paling benar. Nah, untuk yang soalim ini, tanggapan saya itu semoga kedepannya yang soalim ini jangan soalim lagi, karena kita ini kan sebagai umat muslim ini kan tidak luput dari kesalahan. Jadi yang dia ajarkan pasti bisa jadi ada kesalahan. Jadi kita sebagai umat muslim sebaiknya juga mengingatkan kawan-kawan kita, misalnya ada yang salah yang dia sampaikan bisa tersampaikan dengan baik. Itu saya sih. Untuk saudara Ananda, apakah sudah cukup untuk jawabannya? Cukup. Makasih. Terima kasih. Untuk kelompok izin bertanya. oh ya, terima kasih. Untuk Perkenalkan, saya Rio Tarkumansyah. Di sini saya ingin bertanya, Bantunya mana? belum dapat inspirasi, Pak. Jadi di sini saya mau bertanya, ini kan membahas tentang originalitas Al-Quran. Nah, bagaimana cara kita sebagai masyarakat, mahasiswa maupun siswa biasa itu menjaga, tetap juga bisa menjaga originalitas Al-Quran selain daripada ulama itu. Soalnya pandangan masyarakat kan rada kurang juga pandangan, lihat para ulama itu tingkahnya rada di luar ajaran Al-Quran lah juga gitu. Bagaimana caranya kita bisa gitu, paham? bisa apa? Bisa diperjelas ya itu pertanyaan. Karena kita tuh bisa tetap menjaga originalitas Al-Quran juga gitu sebagai Umat Muslim. ya itu paham? Ya, Bang. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dari Nanda Rio. Nambah. Untuk kelompok 2, apakah ada pertanyaan lagi? Lagi kami mencari jawabannya. Untuk Saudara Dion. saudara Dion, Saudara Adrian. Saudara Adrian. gantian jawabannya. Kak. Saudara Adrian. Saudara Adrian. Saudara, tiga ini.
Damn. Baru kalau ada kami sudah cukup Pak, perjalanan boleh. Satu Tapi lagi. yang nggak percaya nggak pakai lain untuk berikutnya nggak ada kesempatan lagi. Nanti minggu depan kesempatan kelompok 3 berarti. Kelompok 2 tampil, kelompok 3 bertanya. Kelompok 4 tampil, kelompok 1 balik ya awalnya. Ini ada yang baru ya, baru datang ya, minggu depan ada ya. Ceweknya ini ada kemarin 7 orang kan? Sekarang udah 9. Hah? Izin 2. Kelompok berangkat ya? Ya, ini adalah masuk kelompok salah satu. Satu kelompok 3, satu kelompok 4. Jam senang tahu. Baik, untuk video jawabannya akan dipersilakan oleh Zon. Baik, terima kasih. Rio, ini jawabannya Rio. Banten. Banten ya. Dua tiga kali. Ya. Ibu-ibu di kamar. Tidak lupa pergi kembali. Insya Allah. Semoga jawaban saya bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih. Terang serius pantas ya. Semangat. Jawab. Baik, kan pertanyaannya nih bagaimana kita sebagai mahasiswa masyarakat menjaga originalitas Al-Quran. Dia ada 3, melalui pendidikan dan penelitian, melalui aktivitas sosial dan komunitas, dan ketiga melalui teknologi dan media. Kalau melalui pendidikan dan penelitian itu mempelajari Al-Quran secara mendalam. Yang kedua mengikuti kuliah atau kursus. Yang ketiga melakukan penelitian. Yang kedua melalui aktivitas sosial dan komunitas. Yang pertama itu mengikuti pengajian Al-Quran. Yang kedua membaca Al-Quran secara teratur. Yang ketiga mengajak orang lain untuk membaca Al-Quran. Kalau melalui teknologi yaitu menggunakan aplikasi Al-Quran. Yang kedua mengikuti akun media sosial tentang Al-Quran. Yang ketiga membuat konten tentang Al-Quran. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Sudah ada. Mana tadi Bagaimana kelompok 2? Masih ada pertanyaan? Ngeges. Ngeges. Jika tidak ada, langsung saja kami tutup. Apa itu? Belum tutup, marilah kita pantun dulu. Mentari saja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kututup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.